Wahai warga Kulon Progo, aja kuwatir ana ing gunung isine watu. Ananging yen teka tekaning rejaning zaman bakal ana gunung kang kebak alang-alang, ngisore ana emas. Ana tambang liya. Monggo kita tetep sentosa bangga gedhe rasa marang Kulon Progo. Matur nuwun. Daripada cuma tidur mendingan lihatin postur ke podcast sambil ngelantur postur nge-podcast sambil ngelantur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Postur Podcast Ngelantur. Dan gak asing bagi kita karena di beberapa episode yang lalu kita sudah tampilkan beliau yang akan kita ajak ngobrol di kesempatan malam hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Marjudin Sueb. Asik. Oke Pak Marjudin, lama sekali kita nggak kembali bersua ya. Iya, gimana kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Nah, ya semoga teman-teman di rumah juga dengan keadaan yang baik juga dan dalam keadaan yang sehat juga. Begitu ya Pak Marjudin ya. Betul. Oke, Pak Marjudin, sedikit obrolan dan sedikit mungkin bisa dibilang apa ya, semacam kita melanglang buana wawasan kita tentang dunia seni di Kulon Progo. Oke, sebentar ada helikopter lewat. Dan di kesempatan malam hari ini sedikit banyak yang mau saya tanyakan ini. Mungkin nanti kita bisa sharing banyak hal di situ ya Pak ya. Pak Marjudin Sueb kemarin kan sudah mendapatkan penghargaan ya Pak ya. Oke. Dan ke belakangnya nih Pak, ini kita mau sedikit bertanya dulu. Apakah setelah Bapak menerima penghargaan ada langkah-langkah atau tindak lanjut dari pemerintah kabupaten ya, pemerintah kabupaten mungkin wah ini nih kita sudah memberikan penghargaan ke Pak Marjudin, silakan Pak Marjudin ini kembali untuk eksis lagi dan mengelola atau mungkin membesarkan dunia seni di Kulon Progo. Silakan Mas. Terima kasih, selamat malam. Kelanjutan dari penghargaan gitu ya. Penghargaan di situ dari kreatornya, dari kreasinya, dari berkreasinya. Barangkali kan dari penghargaan kepada saya dalam menghidupkan secara langsung maupun tidak langsung perkembangan seni di Kulon Progo, terutama seni sastra dan seni pertunjukan. Seni sastra dan pertunjukan ya Pak ya. Pertunjukan, jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Setelah itu dinas, gitu saja ya, dinas lebih dekat dengan saya. Artinya event kebudayaan maupun seni budaya itu saya selaku sebagai tangan panjang. Tangan panjang di sana. Bukan panjang tangan ya Pak Mawon. jangan oke. Tangan panjang. Ya, semacam tangan panjang tadi, tangan panjang dari pemerintah atau dari dinas. Kebalikannya dari masyarakat atau masyarakat seni maksudnya. Iya, masyarakat seni. Kalau masyarakat biasa masih belum bisa dikatakan. Oke. Karena itu menyangkut warna-warna kelurahan atau ada desa budaya, desain budaya. Betul. Ini. Oke Bapak, antusiasme, iya kan, antusiasme ya. Bener nggak sih antusiasme? Antusias. Ya, antusias lah. Nilai antusias sekarang. Setelah Bapak masuk dan benar-benar Bapak sekarang ikut di dalamnya, apakah Bapak merasa sudah ada perkembangan? Mungkin ketertarikan dari anak-anak muda untuk masuk ke dunia seni teater, drama, atau mungkin sastra gitu. Apakah sudah mulai bersemi lah kayak gitu? Kalau perkembangan kan dua macam ya. Perkembangan ke depan atau perkembangan yang ke samping atau yang ke... Enggak, maksudnya perkembangan ke depannya. Maksudnya Bapak bisa melihat ini anak-anak muda mulai antusias nih, udah mulai banyak yang gabung gitu. Apakah sekarang sudah mulai ada bibit-bibit yang bergabung ke dalam dunia sastra, seni dan budaya gitu? Ya. Yang jelas peran dari pelajar. Peran dari pelajar. Soalnya tidak mudah untuk menggerakkan di kampung. Jadi nggak ada di sini. Dan itu saya
saya ucapkan atau saya katakan sebagai seorang pahlawan seni, betul. Yang mampu teman saya Pak Marwanto menggundikan LA dan teman saya itu Sang Sisaku dan di daerah-daerah atas sana juga banyak. Kemudian untuk dari sastra dan pertunjukan ini teman-teman alumni dan sekolah itu kita lihat di SMA 1 dan SMA 2 dan sekarang mereka tergabung dalam Regas. Regas. Apa itu Pak Regas? Remaja Geblek apa itu? Oh, dan ini, saya kira Regas yang itu apa merek gitu, bukan merek semprot-semprot ya. Nanti tidak bisa sensor. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini kita ada di tempatnya Pak Kuncoro yang beralamatkan di Butuh, Bumirjo, Lendah, Kulon Progo. Wasik. Wah, ini kopinya udah datang. Wasik. Oke. Terima kasih Pak Kuncoro. Bagi teman-teman yang mau makan malam atau mungkin membawa keluarganya ke sini, kalau pas waktu malam-malam mau mengadakan dinner, wasik, bisa datang aja ke tempatnya Pak Kuncoro, milik Pak Kuncoro di Butuh, Bumirjo, Lendah, Kulon Progo. Dan tadi kita membahas tentang Regas yang notabene itu masih terkhusus lah ya, mungkin kayak terkhusus ya Pak ya untuk anak-anak SMA atau mungkin pelajar ya Pak ya. Untuk yang ke arah mungkin umum gimana Pak? Kalau untuk masyarakat itu hanya terpancing pada kegiatan lomba dan lomba pada tingkat untuk SD, pelajar, TS, kemudian untuk tingkat dewasa atau tingkat umum. Gitu. Iya. Jadi ketertarikan masyarakat umum untuk ikut serta dalam mungkin bisa dibilang nguri-uri ya Pak ya, budaya itu belum terlalu ada respon gitu ya Pak, bisa dibilang seperti itu ya, Pak? Jauh dari itu. Jauh dari itu malahan ya? Itu. Dan AS kan cenderung ke Jawa, sastra seni Jawa, karena pembicaraan kita kan seni jadi sastra. Cenderung ke AS ke sastra Jawa. Sastra Jawa. Kalau yang sastra Indonesia atau yang itu dari pendidikan, dari dinas pendidikan. Dan ini. Misal nih ada dari pihak masyarakat umum ya kan ingin ikut serta gitu kan dalam nguri-nguri budaya. Ini apakah bisa Pak? Oh bisa langsung. Saya punya teman yang mendirikan LA atau Lembu Aksara dan Sang Sisaku ada 2 dan masih banyak lagi yang di gunung-gunung ke atas sana. Kita ada gunungan ke sana. Untuk yang di ini, untuk yang di sambil diminum ya Pak ya? Iya. Aduh, mohon maaf ini saking ngasihnya. Wah ini menu kopinya saya tadi minta yang jumbo memang biar bisa sampai besok pagi. Pokoknya Pak Kuncoro Jazz. Wedang kopi pol ini. Oh ya, bagaimana sih Pak agar mungkin masyarakat umum itu ikut berperan, ikut punya andil juga di situ gitu. Harus menghubungi siapa, seperti itu loh Pak. Mungkin dari Pak Marjudin sendiri punya jalur, ini kalau mungkin dari masyarakat tertarik ingin ikut berperan serta di hal seni, nanti menghubungi ini, kayak gitu. Ada nggak Pak ini? Oh ada. Dan kebetulan barusan kemarin itu yang dari kecamatan Kapanewon Kulon Progo, yang dibimbing atau diketuai Pak Sukiran di Entakrejo. Itu ada punya kelompok Macopat yang kemarin barusan di perumahan Bupati. Itu sudah ada tingkatan dari kelas 1 SD, kelas 2 SD sampai kelas SMP, kemudian kepada bapak-bapak yang kebetulan saya baru saja bergabung. Ketoprak, saya ini agak melompat ya Pak. Ya. Kalau ketoprak itu apakah masih termasuk seni budaya? Mungkin kayak teater ataupun seni sastra, apakah masuk di bagian itu juga? Ya jelas dong, apalagi semakin ada digital, ada teknologi. Kalau di pemirsa di TVRI atau di mana kan ada tuntutan pakai naskah. Kalau zaman dulu kita seni budaya kan tidak pakai naskahnya, dalangnya saja. Sekarang naskah dipentingkan, jadi termasuk perkembangan juga, perkembangan seni pertunjukan yang berdasarkan pada naskah. Oke. Seandainya ini Bapak, saya punya grup, ya kan, merintis sebuah grup ketoprak gitu kan.
lantas saya ingin ikut serta masuk ke dalam dinas, saya pengen mengembangkan grup saya. Ini apakah saya bisa, Pak? Apakah dari dinas sendiri membuka pintu untuk itu, Pak? Bisa seharusnya. Seharusnya bisa ya. Bisa, Oke. seharusnya. Semoga saja ini menjadi sebuah respon seharusnya. baik dari pemerintah kabupaten ya, Pak Nji. Makanya kan saya memandang Korcam, saya punya teman Korcam itu koordinator, Korpan sekarang ya, koordinator, koordinator Kapanewonan. Kapanewon itu sekarang untuk Jogja. Itu memang luar biasa ya, kesana kemari. Tinggal bagaimana bisa bertepuk tangan antara ini. Dan mereka juga rajin dan luar biasa. Kan mereka pada hobi dan pada kesadaran diri dan respon dan pengakuan kan, pengakuan dari dinas itu penting. Terus sebaliknya dinas juga butuh sekali pada korcam itu. Sampai detik ini, Pak, sampai sejauh ini, apakah sudah ada beberapa orang atau mungkin beberapa grup yang sudah ikut ya, udah ikut masuk ke dalam ini? Kelompok Ketoprak sini kan sudah ikut festival-festival yang dan sudah disediakan di sana. Bahkan punya anggaran juga barangkali. Pokoknya sesuatu yang anggaran Danais itu arahnya ke pembinaan yang khususnya pada budaya-budaya asli, berbudaya Jawa gitu kan. Ya ini Kulon Progo itu justru untuk sebenarnya untuk dunia seni budaya itu istimewa sekali kan, punya TBK yang bantu saja sekarang baru tanahnya dapat dan anggarannya dan belum digarap. Kalau Kulon Progo kan ini udah TBK-nya ini meskipun agak mahal dikit ya. Nanti ada mahal. Tapi memang kalau kita ngomong masalah mahal ini kan yang namanya seni itu nggak ada yang murah, Pak. Jujur aja ya kan, karena itu hal yang tak ternilai. Oke, ini tentang Kulon Progo, dan satu sisi mungkin yang sering orang-orang mungkin belum ketahui bahwasanya Kulon Progo itu punya sebuah gedung dengan nama TBK. Betul. Oh iya, tadi apabila ingin mungkin mendaftar atau tertarik ikut dalam, bisa dibilang sebuah wadah, itu gimana, Pak, kalau di Kulon Progo sendiri? Yang jelas ya punya kegiatan dulu. Kegiatan dulu dan punya nama. Nama-nama kalau sekarang yang agak mutan ya agak Jawa-Jawa dikit. Misal sastro pip gitu ya. Itu. Bisa mungkin. Dan di TBK sudah menguntungkan sekali. Artinya punya gedung yang bisa pentas siang seperti malam. Jadi sudah memanfaatkan lighting lah itu. Oke, dan kemudian Pak Marjudin, kalau kita berbicara tentang perkembangan seni dan budaya di Kulon Progo, tahun ke tahun bukankah waktu semakin berlalu ya, Pak ya? Ibarat sebuah tanaman dari masa bibit kemudian mulai tumbuh, atau sekarang layu, menurut Pak Marjudin? Sekarang justru banyak berkembang. Seharusnya. Pakai seharusnya lagi ya. Seharusnya. Maksudnya kan soalnya ya, kita bisa mengamati gitu ya. Iya. Di TBK sendiri kan sudah ada jadwalnya untuk seni pertunjukan itu. Sudah jadwalnya ada. Itu dipertontonkan untuk umum? Untuk umum setiap ini. Jadi salah satu informasi lagi, Lur, ada banyak sekali tontonan di TBK dan itu untuk umum. Dan dijadwalkan udah. Oh, dijadwalkan. Ada ini. Bayar enggak, Pak? Nah, itu kita belum tahu, nanti kita bisa tanya-tanyakan. Ya, tanya-tanya sama yang praktis itu ke korcamnya. Ke korcamnya ya. Ke korpannya sekarang Pak Rohmat sama. Pak Rohmat. Ya, itu sebagai pintu ke sana, dan dari dinas bisa pintu ke Kapanewon. Oh iya, ke warga masyarakat lah, seperti itu istilahnya, yang lebih lebih enak. Dia termasuk orang yang aktif dan ini. Kalau saya ini bisa ninjau latihan kerawitan, dan di situ mudah sekali itu untuk ini. Tinggal ya itu tadi tepuk tangannya itu. Oh iya. Tepuk istilahnya tangannya. Untuk sinkronasinya ya, Pak ya, untuk saling mensinkronkan itu butuh waktu otomatis, dan butuh juga banyak effort atau banyak sumber daya yang harus dikeluarkan juga ya, Pak ya. Oke, Pak Marjudin. Beberapa waktu yang lalu Pak Marjudin mendapatkan lencana atau apa ya, Pak ya? Mungkin bisa dibilang pin penghargaan. Itu masih, Pak?
Ya masih. Oh, gila. Tak tawarkan rapayu. Tak tawarkan rapayu. Wah, nah, tak ada nih. Enggak kayak gitu. Jadi apakah ini agak personal ya? Enggak. Wah, terpesonit. Kayak gini Pak. Menurut jenengan, apakah jenengan termasuk merasa diopeni oleh Dinas Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Kebudayaan Pak, seperti itu? Ya termasuk aneh. Yang dapat seni itu, yang dapat penghargaan dari kreatornya. Oh, kreator. Saya kan ada bocoran-bocoran dari usulan-usulan dari kuratornya kan. Oh, Kan biasanya dihargai kan adat istiadat dan ini untuk yang ini mungkin untuk ke tahun ke depan Pak itu. ya itu. Akan ada Yang dari kegiatan. sastra baru saya barangkali kan seni rupa ini ada sastra Jawa dan itu. Saya juga tidak pernah bercita-cita untuk itu, pokoknya sifat saya itu masih Tapi paling tidak kan seperti ini Pak, jenengan di situ ikut berperan serta, dan apa yang ingin jenengan sampaikan juga mungkin sudah bisa dibilang terwadahi ya Pak ya. Dan apa yang ingin jenengan kerjakan untuk terus bekerja di bidang seni dan sastra ini, bukan bekerja lagi ya Pak, hidup di situ ya Pak ya, berarti ya. Itu sudah terwakilkan juga kan Pak? ya sebagian Sebagian semua masih orang banyak kan lagi ya. dikasih satu kan minta 1.000. Wah. Dikasih. Jadi yang saya rindukan kan yang paling tidak ada kalau kelompok-kelompok sanggar sastra Ya. atau kelompok sastra itu punya perpustakaan. Wes, Kalau yang digarap kan sekarang ini seni pertunjukan. masih seni pertunjukan. Ya. Bukan seni dokumentasi. Iya. Bahkan maksud kalau saya kan bagaimana kita kepinginan ya, Iya. keinginan atau kudangan saya Iya. itu Kulon Progo itu punya penerbitan, Wes. punya penerbit yang resmi, syukur-syukur resmi ya. Iya. Ada majalah ya kadang-kadang itu Ya, ada, majalah masuk kadang-kadang. ada itu ya. Majalah kadang-kadang itu semacam majalah kadang terbit kadang ora gitu ya Pak ya. Nah, padahal di atas perpustakaan tadi, Iya. kalau bisa sudah ada museum seni, museum budaya. Padahal Sangat ini ya menurut saya sebuah bukan mega proyek Iya. ini ya, mega angan-angan yang semoga bisa ini ya, bisa terwujudkan. Wes, ini kita berdua juga semoga dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, pemerintah Dinas Kabupaten Kulon Progo ikut mendengarkan dan wah ini masuk akal ini. Dan tujuannya otomatis untuk memperkaya khasanah ilmu warga Kulon Progo yang misal mau jalan-jalan ke museum seni dan sastra, oh ternyata ini seperti itu Pak ya. ya tidak sekedar itu kan, kaya juga menurut gue punya Hadi Sugito. Itu Iya, kan ternama seluruh dunia kan. Kita menyambut pintu pertama masuk Indonesia kan di YIA. Oh iya. Di YIA. Betul. Dan YIA juga menyediakan itu ruang-ruang untuk pentas Iya. dan tidak bayar. Wow. Cuman parkirnya yang pertama. Parkirnya pertama. duwe wong jero. Ya itu ini dan sudah banyak dilaksanakan. Dan nanti seandainya ada museum seni atau museum seni budaya ya, itu Kemungkinan ada di YIA juga ya Pak ya. Jadi iya, YIA pas. bukan hanya sekedar bandara tapi sebuah tempat di mana di situ pun pintu pertama. Iya, Betul iya, sekali iya, Pak Wahid. iya. Buat teman-teman yang belum pernah ke YIA, kayak saya punya satu teman Pak Hari namanya, dia nggak pernah ke YIA soalnya terlalu udik ya, terlalu masih sangat jarang-jarang mengerti bandara. Lewat motor mebur banget di. Itu saya kasih tahu ini ya betul. Di YIA itu ternyata di sana sangat banyak sekali aneka ragam hiburan budaya. Ada yang tari ya Pak ya. ya Ada biasanya Ada juga dalang, pernah saya juga Ya. sempat melihat juga di sana. Dan paling seru ini ternyata dia itu mereka istilahnya kayak ngamen. Iya Pak ya. Iya. Mereka bisa ngamen di situ. Jadi mempertontonkan seni ataupun kebudayaan dengan cara mungkin nanti ada dari turis tertarik langsung memberikan tips atau apalah istilahnya, itu bisa Pak di sana itu. Iya. Jadi semoga kedepannya masyarakat itu mulai mengerti ternyata Kulon Progo itu
kaya ya Pak ya. Ya kaya. Enak pol ya sebenarnya. Ya kan banyak budaya-budaya yang diterima oleh itu. Ada dari Anggo, ada senam Anggo, senam lebih ini. Iya, dan kalau dunia wayang ada tokoh wayang teling atau wayang itu dari tokohnya Pak Widi dulu kan perlu dimuseumkan juga itu. Kalau tahun Pak berapa Pak? ya sudah ini, tapi masih bisa di ini, masih bisa dilacak, masih dilacak, kan ada museumnya. Soalnya rumah sakitnya sudah merupakan rumah sakit internasional segede itu. tinggal ini museum seni budaya. Dan itu untuk ini untuk seni dan pertunjukan itu. Kemudian dari segi dokumentasi itu ya semoga ada penerbitan yang ber-SBN dan sedikit majalah, meskipun majalah digital ya. Nah, kan sekarang gitu. Memang sudah era digital, namun kadang-kadang secara bentuk fisik ya kan, bentuk fisik itu memang sebenarnya perlu juga sih Pak. Walaupun nanti hanya diterbitkan beberapa untuk orang kadang-kadang baca sambil ini kan, kan tipikal orang membaca kan ada yang mereka dari gadget langsung, ada yang senang dari kertas, kan mungkin bisa dipilah dan dipilih dari situ. Oke Bapak. Jadi di Kulon Progo masih dibutuhkan dan mungkin sangat dibutuhkan ya Pak ya, museum seni dan budaya. Urgensitasnya bisa dibilang ini nggak penting-penting amat, atau menurut Bapak ini sudah seharusnya ada? Seharusnya ada. Sudah seharusnya ada. Soalnya pembinaannya bareng loh. Rumah sakitnya dulu jadi RSUD, sekarang dari iya, sekarang udah bertaraf. Iya kan. Nasional ya Pak ya, Pak ya? Iya. Wah, internasional. Malah internasional sekarang ya. Rumah sakit segede-gede itu. Yang di ini, yang di RSUD Wates itu ya? Ya itu sudah jadi ya. Wah. Kan, sekarang udah iya Po itu namanya, ganti Po? Ya enggak. Oh enggak. Pokoknya menyambut kan. Museum juga menyambut ini. Kemudian dari seni pertunjukan dan dokumentasi juga kita seimbangkan dengan itu. Iya. Pasti nih Pak Marjudin bakal punya ini ya, punya ngen-ngen. Wah, seandainya di Kulon Progo ada museum seni dan budaya. Tapi kan kita udah punya tempat pertunjukan juga, udah punya TBK, udah punya. Selain itu Bapak? Ya semacam vokasi. Kalau untuk mencari SDM itu ada semacam vokasi. Jadi sepertinya sertifikasi atau penambahan ilmu dan pengalaman dari segi pendidikan. Meskipun sekarang sudah ada Akademi Komunitas Negeri yang di Jalan Larang Tritis itu sudah diumumkan untuk KTP Yogyakarta gratis. Jadi tidak mengandung usia. Itu yang punya Ngarso Dalem. Dan presiden Istirahat sana itu Mongcu kuliah sampai mau cucu. Di sini ada di putrane yang barusan dari Banten kemarin ya. Sita Resmi. Ya ini lulusan sana. Lantas ini Pak, satu hal lagi yang mungkin agak sedikit menggelitik pikiran saya. Apakah kira-kira ya kan 5 tahun ke depan ini kita kan nggak tahu ya kan, 5 tahun ke depan ini kita kan nggak tahu. Otomatis dengan era kepemimpinan presiden yang baru juga gitu kan, lanjut dan tidaknya sebuah program atau mungkin sebuah mungkin bisa dibilang kayak rencana gitu kan, rencana ke depan untuk pengembangan seni dan budaya. Itu menurut Pak Marjudin nih, kedepannya seperti apa sih Pak kalau melihat program-program kerja dari pemerintah dinas kebudayaan ini? Kayaknya bakalan ini udah mulai bagus atau mungkin justru butuh di push lagi, butuh ditekan lagi. Ini kayaknya menarik ini soalnya ini. Jadi Pak Marjudin ini sebenarnya kalau saya agak sedikit kupas, ini kayaknya sebenarnya banyak sekali win-win solution ke depannya gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita butuhkan dari para penggiat-penggiat seni dan budaya itu. Ke depannya gimana Pak? Ya optimis lah. Tetap optimis. Soalnya yang tahun-tahun kemarin itu ya. Dana es paling banyak itu Kulon Progo dengan kota, Kulon Progo menghabiskan dana es paling besar. Asik, keren. Mungkin geografisnya ya Pak ya. Kalau kita ngomongin tentang dana es terbesar kenapa turun di Kulon Progo, mungkin saya masih bisa bilang
ini persoalan tentang geografisnya. Kenapa? Karena mungkin kan di Kulon Progo ini ya Pak ya, apa daerahnya luas gitu, terus masih banyak tempat-tempat yang notabene enggak bukan terkontaminasi sih, banyak sekali pendatang baru gitu kan. Jadi mungkin di Kulon Progo nilai budaya itu masih sebenarnya sangat bisa dikembangkan banget ya Pak ya. Jelas dong. Apalagi kalau kita punya, kalau yang kemarin itu kenapa Mocopat bisa maju karena Pak Tejo sendiri, bupati yang kemarin itu dia tokoh Mocopat, makanya pernah ada 100, ada festival 100 Mocopat itu kemarin. Dan kita sudah tidak bisa melupakan kalau tadi mau pembinaan itu. Ya. Saya agak membela dikit ya. Ya. Itu Merti Pedukuhan itu sangat strategis sekali itu. Oh betul. Hanya betul, kemarin kan baru ini. Itu untuk menjaring dan ini tinggal SDM-nya itu persis. Betul, itu. Kalau Pak Marjudin setuju tidak seandainya di samping apa ya istilahnya pembekalan terhadap masyarakat ya kan, pendampingan tentang arti Merti Dusun itu juga dilakukan oleh orang-orang dinas seperti itu kan. Sebenarnya setuju apa tidak Pak seandainya seperti itu? Jelas dong, itu sangat setuju Pak. Itu kan menjawab kerinduan bagaimana bisa bertepuk antara tangan panjang dan tangan pendeknya. Ya itu kan. Itu. Jadi apa kemajuannya di situ ya Pak ya nanti ya, nanti kan baru pertama. Iya baru pertama misalnya. Yang selanjutnya kan ada apa itu bergodo, ada apa dan itu pemakaiannya di masyarakat kan begitu. Itu terutama untuk budaya. Kalau untuk sastra itu luar biasa, orang yang mampu menggerakkan sastra di desa. Itu saya punya teman itu Pak Marwanto itu sudah tahun-tahun 70-an, 80-an itu tinggal di mana Pak itu? Di Maisan ini. Di Maisan ya. Tapi sekarang baru sibuk di Bawaslu. Tapi kan bentuk sastraku dan pendirinya kan saya, Pak Marwanto sama Pak Marno Kelumutan itu. Pak Marno Kelumutan. Kemudian yang sangsisaku itu pensiunan guru SMA Wates. Dan mereka berbasis di SMA. Berarti misal ada yang tertarik nih, kembali kita kabarkan ke teman-teman sedulur semua. Seandainya ada yang tertarik misal ingin, wah ini kok saya tertarik tentang dunia sastra, boleh dong nanti seandainya ke tempat Pak Marjudin. Ya, terutama pada saya. Wah, asik. Wah, sehari semalam saya sedia. Karena kembali ke masalah itu. Pinten yang nyangoni saya. Oh, kan seperti itu. Tapi ini mungkin apakah ini ada semacam bisa dibilang Pak, ini sinau atau mungkin sekolah atau istilahnya sharing Pak kalau mungkin ke tempat jenengan? Ya semuanya, tidak sekedar sharing dan penyaluran. Dan ini kalau pengen pentas mau eksis di Jogja, saya juga bisa menyalurkan kalau memang sudah ini atau salah dimanapun. Satu hal yang bagus saya banget. Punya jalur ini, tinggal siapa yang mau respon. Dan biasanya begitu. Saya kelanjutan dari bimbingan penulisan ya, pernah yang dinas ya, itu biasanya langsung japri, langsung japri. Modelnya japrian itu. Nggih, kayak teman saya modelnya juga japri dan saya respon. Terimpit namburi terus japri enggak. Oke. Biasanya seperti itu, tapi ya enggak tak sebut orangnya sedang ini cek kamera. Aku tak rawani dhewe Pak sebenarnya. Enggak dalang serandal. Jadi memang obrolan ini sangat menarik banget ya Pak ya, kalau kita berbicara tentang pertama keadaan, ataupun mungkin bisa dibilang sekarang mungkin bisa dibilang kayak apa ya, gelora ya Pak ya kan, gejolak lah ya, gejolak perdunia senian Kulon Progo ini sekarang sudah mulai kembali bergerak, ini sudah kembali mulai hangat. Dan apa sih Pak himbauan Pak Marjudin untuk orang-orang yang ingin maju ke depan? Pertama optimis, kemudian apa lagi Pak? Kemauan ya Pak ya, atau hobi. Yang ketiga kita merespon ke program itu ya, kita harus proaktif menanggapi tadi itu yang dipilih apa itu Pedukuhan. Oh iya, Merti Pedukuhan. Dan koordinator Kapanewon. Oke. Orangnya langsung itu akan ini. Soalnya mereka saling butuh. Artinya korpamnya itu butuh mencari
bibit-bibit ya, SDM bagus itu ya. Bagi sopo ta ya kan itu. Siap ya. Dari dinas juga sebagai tangan panjangnya. Kemudian wujudnya kalau ini berkelanjutan yang merebit perguruan tadi, itu kan ada pembinaan dari seni-seni yang di iya. Bisa dikembangkan tidak sekedar seni pertunjukan seni, tapi bisa seni penulisan atau dokumentasi tadi. Kalau yang ketoprak ya bisa jadi naskah-naskahnya, dan banyak sekali SDM yang sebenarnya itu. Kalau dalam fungsi saya katakan kelompok banyak orang yang agung tidak mau agung. Wah, betul sekali. Banyak tersembunyi orang. Oke Bapak, pembicaraan yang cukup sangat menarik sekali di kesempatan malam hari ini, tentunya di postur. Sebuah hal yang benar-benar istimewa sekali dari Pak Marjudin Syuaib, dan semoga banyak sekali juga teman-teman yang mulai terbuka mata hatinya, mata pikirannya juga untuk mengerti tentang bagaimana cara untuk mengembangkan, bagaimana dan kepada siapa harus memberikan bukan memberikan sih, tapi lebih ke arah bagaimana mencari jalan untuk bisa masuk ke dalam lingkup seni dan budaya di Kulon Progo. Banyak salah kata Pak Marjudin Syuaib, mohon maaf karena perjumpaan kita sudah cukup lama. Nanti kita akan datangkan lagi juga beberapa teman-teman sastra, Pak. Nanti kita saling berinteraksi di situ. Tadi juga beliau Pak Rahmat ya, tak telepon karena ada salah satu halangan tidak bisa hadir. Besok insya Allah akan kita hadirkan, kita akan bahas tuntas ini sambil berasik-asik ria tentunya Pak Marjudin Syuaib. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, dan ketemu lagi di lain kesempatan. Asik. Baik Sobat Postur, sampai malam ini menit berlalu menit, jam berganti jam, kita sudah adakan banyak sekali obrolan dengan Pak Marjudin Syuaib. Semoga teman-teman bisa menggali betapa pentingnya seni dan kebudayaan dan betapa briliannya Pak Marjudin Syuaib dalam mencari win-win solution. Semoga apa yang Pak Marjudin Syuaib serta kita maui, yaitu apa? Kemajuan untuk Kulon Progo segera tercapai. Banyak hal yang di kesempatan malam hari ini mungkin salah. Saya beserta kru yang bertugas mohon maaf sebesar-besarnya dan undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngopi Pak. Wah. Tapi memang bener kok Pak. Daripada cuma tidur mendingan